Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian di sini pada hari ini Sabtu tanggal 20 ya di jam 10. Kalian tahu enggak kenapa dipanggil di sini? Ada di sini enggak tahu? Saya itu mendapatkan laporan kalau kalian itu nilainya kurang bagus, ya. Baik, untuk selanjutnya itu kita awali dengan membaca doa dulu ya. Mudah-mudahan dalam konseling kegiatan ini berjalan dengan lancar. Siapa yang bisa membantu saya untuk berdoa dulu ya? Silakan. Yang keras ya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Kemarin sepertinya ada yang tidak masuk ini. Iya. Ya, karena hujan ya. Iya. Hujannya deras ya. Semalam juga hujan. Jadi harus tetap menjaga kesehatan. Jadi semuanya baik ya. Baik. Ya baik. Apa kalian sudah pada mengenal ini? Ini kan beda kelas ya. Iya. Ada dari kelas 11 juga ada dari kelas 12. Sudah kenal? Belum ya? Bagaimana kalau kita kenalan dulu? Katanya orang itu kan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Siapa dulu? Saya mulai dari saya dulu ya. Iya, Kenalan. Perkenalkan, nama saya Saiful Basri, guru BK di SMA Islam Al-Islam. Silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra dari kelas 12. Bisa dipanggil Fatima. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nugraha dari kelas 12. Oke, kita lanjut dengan ini. Sebelah saya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Nafila dari kelas 11. Perkenalkan, nama saya Siti Alfisa Nizamiyah. Saya dari kelas 11. Silakan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana dari kelas 11. Ya, yang dilaksanakan pada hari ini adalah konseling kelompok. Apakah kalian sudah mengetahui layanan konseling kelompok? Tidak. Sudah tahu ya? Iya. Nah, jadi konseling kelompok itu suatu proses di mana di dalamnya ada dinamika kelompok yang mana Bapak itu sebagai ketua kelompok ya, dan kalian adalah sebagai anggota kelompok. Adapun tujuan konselingnya adalah memecahkan masalah dari anggota yang hadir pada hari ini ya. Adapun asas-asas, tahu asas-asas di bimbingan itu? Tidak, Pak. Tidak tahu ya. Asas-asas di bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, ada keterbukaan, ya, kemudian ada kenormatifan yang harus kita patuhi bersama ya oleh seluruh anggota kelompok ini. Ya, selama jalannya proses ini kalian saya harap mengikuti asas-asas dan norma yang ada di dalamnya. Ya. Bagaimana? Kalian siap mengikuti konseling ini? Siap. Oke, kalau siap, agar kalian itu bisa termotivasi, lebih terbuka lagi untuk menyampaikan permasalahan, ya, karena kita kan ada yang tidak saling mengenal ya, tentunya ragu untuk menyampaikan. Nanti kalau saya cerita, jangan-jangan nanti ada yang menyampaikan, gitu kan perasaan kalian? Iya. Nah, untuk mencegah perasaan itu anak-anak, bagaimana kalau kita itu ikrar ya, janji. Ya, Pak. Kita saling berjanji bahwa kegiatan kita itu memang benar-benar rahasia. Tangannya di kepal ya. Saya bacakan ikrar dari layanan konseling kelompok ini. Saya
Saya Saiful Basri. Fatimah Nabila. Dengan ini menyatakan bahwa saya bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya. Coba saya pengen dengar kata-kata semangatnya. Yuk, siapa yang bisa memimpin? silakan. Semangat? Siapa yang bisa? Ya, Pak. Coba. Yuk, saya mau ikut juga ya. Iya. Tepuk semangat. Bu, semangat. Semangat. Oke, selanjutnya ya. Karena tadi ada tepukannya, saya juga punya permainan tepukan ini. Ya. Kalau pagi, ya kalau saya menyebutkan pagi, maka tepukannya 1 kali. Kalau saya menyebutkan siang, tepukannya 2. Kalau sore, tepukannya 3. Ya. Kalau malam, tidak ada yang bertepuk, senyap. Siap ya? Siap. Biar bisa dipahami. Siap. Oke. Selamat sore. Ada berapa? 3. 3 ya. Selamat pagi. Selamat malam. Siang. Sore. Pagi. Malam. Nah, sudah gitu ya. Nah, saya rasa kalian sudah terlihat ceria lagi, gembira lagi untuk mengikuti layanan konseling ini. Tadi sudah disampaikan ya bahwa di sini kita akan mendengarkan beberapa permasalahan. Ya, tentunya kita sudah mengetahui bahwa di layanan konseling ini adalah mengungkapkan masalah setiap masalah konseling, gitu ya. Ya. Silakan siapa yang bisa memulai, memberikan kesempatan dulu untuk siapa Mbak Saya Pak. Fatimah ya, Fatimah dulu silakan. Silakan kemukakan masalahmu apa yang kamu alami sekarang ini. Jadi Terus ya. saya itu di sekolah sering bermalas-malasan, terus prestasi belajarnya tuh semakin berkurang, dan juga ketika ada tugas juga saya sering melupakannya, jarang ngerjakan lah gitu Pak. Terus ke sekolah juga saya nggak semangat, dan hampir bisa dibilang jarang sekolah. Selanjutnya Ali, apa akhir-akhir ini yang kamu alami? Ya, Jadi akhir-akhir ini saya merasa saya malas sekolah, malas pergi ke sekolah, dan malas mengikuti pelajaran yang ada. faktornya apa? Karena tempat tinggal yang jauh dan kurang kasih sayang dari orang tua. Selanjutnya Ais. Jadi akhir-akhir ini saya sering bermalas-malasan sekolah. Akhir-akhir ini saya jarang sekolah. Akhir-akhir ini saya malas sekolah dan malas belajar, sehingga nakal untuk belajar dan sekolah, dan mempunyai pemikiran untuk berhenti sekolah. Ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan setiap permasalahan dari anggota kelompok. Ya, kira-kira siapa yang mau untuk dibahas dulu permasalahannya? Siapa dulu? Boleh saya Pak? Boleh, silakan. Sebentar ya. Ya. Siapa? Fatimah. Gimana yang lain? Setuju kalau Fatimah? Setuju, Pak. Iya, Pak. Ya, kita bahas dulu permasalahan Fatimah. Silakan Fatimah untuk bercerita ya secara terbuka. Biar kami di sini sebagai anggota kelompok ya,
itu bisa mendengar, memahami, serta nanti itu bisa memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang Fatimah hadapi. Ya, silakan kepada Fatimah. Jadi penyebab saya masalah tadi seperti kurang semangat belajar dan suka sendiri, malas-malasan, itu disebabkan karena saya kehilangan seseorang teman, bisa dibilang sahabat, karena sudah dekat sama saya tuh sudah dari kecil gitu Pak. Kehilangan sahabatnya sekarang Iya. kemana? Jadi sahabat saya sekarang pindah sekolah sekaligus pindah rumah, ikut orang tuanya. Memang keluar dari kota. kecil Dari sering kecil, bareng-bareng? iya dari kecil itu bareng sama saya, main juga di rumah juga sama saya, sampai SMA juga sama saya. Cuman baru akhir-akhir ini dia sudah harus ikut orang tuanya pindah. Orang tuanya pindah itu kenapa? Kerja. Faktor kerja juga mungkin, dan terpaksa harus mengikuti. Iya, jadi harus mau tidak mau harus mengikuti kemauan orang tua untuk pindah. Iya, Pak. Kalau enggak di sini sama siapa? Iya Pak. Iya kan? Seperti itu. Jadi saya sudah merasa kehilangan dan saya seperti kayak gimana mau berteman lagi. Masalahnya pindahnya tuh bukan pindah antar desa, masalahnya tuh jauh gitu loh Pak. Pindah jauh. Jadi saya merasa kehilangan sosok sahabat kecil. Ya, paham. Bagaimana perasaanmu itu ketika ditinggal sahabatmu? Apakah kamu tidak mau pengen mencari teman baru gitu? Sepertinya untuk saat ini saya tidak mau Pak, karena menurut saya teman-teman yang lain tuh berbeda sama sahabat saya itu. Jadi sampai saat ini kamu belum punya teman baru? Iya, Hanya teringat tentang temanmu yang sudah pindah itu? iya Pak. Apa yang melatar belakangi Fatimah? Apa yang menjadi pemikiran Fatimah sehingga mencari teman baru itu amat susah, atau punya pemikiran tidak pengen punya teman atau sahabat baru gitu? Sebenarnya saya tuh mau, cuman perasaan untuk saat ini saya tuh nggak bisa menerima orang baru, karena menurut saya pokoknya sahabat saya yang dulu itu sudah terbaik menurut saya, dan tidak ada orang yang bisa gantiin posisi dia begitu Pak. Jadi saya mungkin sekarang dalam fase egois, menganggap semua orang tuh ya tidak cocok lah berteman dengan saya gitu Pak. Ya bisa dibilang menganggap orang salah. Jadi apa yang membuat Fatimah yakin bahwa pemikiran seperti itu menurut Fatimah itu benar? Untuk saat ini ya menurut saya itu adalah pola pikir yang benar menurut saya Pak. Merasa yakin ya dengan pemikirannya Fatimah sendiri. Kalau tadi sudah berpikiran seperti itu Fatimah, apakah Fatimah tahu efek ya atau dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Fatimah? Iya Pak, saya tahu. Sudah tahu apa kira-kira? Iya, saya tidak memiliki teman dan suka sendiri, lalu bersikap egois dan kesepian setiap harinya. Tapi itu memang pilihan saya untuk menyendiri Pak. Jadi kamu merasa benar Iya Pak, pemikiran seperti itu? iya. Saya merasa. Apakah tidak ada pemikiran antara pikiran dan hatinya Fatimah itu tidak ada pertentangan gitu? Pernah kan misalnya begini, saya melakukan ini gitu ya,
oh ternyata hati kecil Fatimah tuh mengatakan bahwa yang dilakukan itu keliru. Pernah enggak seperti itu? Tidak, Pak. Tidak pernah. Tidak. Hmm? Tidak. Saya sudah merasa benar. Oke. Jadi keyakinan itu sudah benar ya menurut Fatimah ya. Oke. Teman-temannya sudah ya, di anggota kelompok di sini sudah mendengarkan semua ya Iya. tentang permasalahan Fatimah, bahwa di sini tugas kita adalah mengubah pandangan Seseorang. ya, pandangan pemikiran seseorang agar menjadi sikap yang rasional lagi ya, sikap yang baik gitu. Jadi tugas kita di sini sebagai anggota kelompok anak-anak, ya, kalian saya minta aktif ya, Baik. memberikan saran, masukan, baik itu pertanyaan, pernyataan selama proses konseling ini berlangsung, agar bisa membantu bagaimana Fatimah itu bisa menyelesaikan permasalahannya, ya, agar bisa punya pemikiran baru ya, bahwa yang dipikirkan oleh Fatimah itu sebenarnya tidak benar ya, salah Iya, gitu salah. ya, pemikirannya itu salah menurut kita. Tidak tahu lagi kalau menurut anggota yang lain itu, kalau punya masukan ya silakan, apakah terkait dengan permasalahan Fatimah itu sudah benar atau tidak. Siapa yang bisa memberikan masukan atau saran, dipersilakan kepada anggota. Saya. Siapa? Ais ya. Ya. Oke, Ais akan memberikan saran. Silakan, yang keras ya. Saya turut prihatin dengan apa yang menimpa Mbak Fatimah. Saya dulu juga pernah merasa kehilangan sosok sahabat hingga membuat saya terpuruk dan membuat ego saya naik dan tidak ingin berteman. Bahkan saya juga pernah memiliki pemikiran seperti Mbak Fatimah. Tapi karena bantuan orang-orang sekitar, saya akhirnya bisa membuka pikiran saya, membuka diri untuk memiliki teman baru. Silakan, yang lain bisa memberikan masukan. Siapa? Ali atau Farhan. Farhan? Iya. Silakan Farhan. Yang keras ya. Saya pernah juga seperti ngalami tiba. Oh, pernah juga. Ya, tapi saya hilang keluarga, Pak. Kehilangan Keluarga saya, kakak keluarga. saya. Oh, kakak tadi itu yang Kakak diceritakan tadi di awal itu, kakaknya meninggal ya. Iya, kakak meninggal. Kakak yang nomor berapa? Yang pertama. Yang pertama. Ya. Oke. Silakan dilanjut. Saya. Nah, Mbak itu ya setidaknya lah bisa ya melupakan temannya ya, daripada saya kehilangan kakak sebeda alam dengan saya. Sedangkan Mbak kan bisa kan, meskipun itu teman Mbak lewat internet gitu kan, kalau kangen lewat internet kan bisa kan Mbak. Kalau saya kan Kalau udah Mas nggak Farhan bisa. gimana? Saya nggak bisa, cuma Tidak bisa telepon tadi. Iya. Jadi kalau Mas Farhan, saran saya tetap kirimkan doa ya. Ya. Iya kan, pakai. masa Mbak kalah sama saya, cuma Mbak kurang terbuka gitu. Mendengarkan masukan dari orang lain. Iya, terima kasih sarannya. Saya akan mencoba move on, dan ya memang betul katanya bisa lewat internet, ya lewat HP. Semoga saya bisa berkembang ke depannya. Ya, terima kasih. Ya. Silakan selanjutnya. Saya Pak. Siapa? Hafiz ya. Ya. Saran saya ya Mbak ya. Mbaknya tuh hilangkan dulu egonya untuk mendapatkan teman baru, dan jangan sendirian. Ya menurut saya sih Mbak tuh harus terbuka dengan orang lain. Ya jangan egois. Egoisnya tuh hilangkan dulu ya Mbak. Menurut saya sih gitu. Oh. Jadi pernah ketemu sama
Fatimah ini orangnya seperti apa? Egois banget Pak. Egois. Kalau disapa Acuh banget. acuh tak acuh. Jadi sekarang sarannya adalah mengurangi egoisannya ya, Iya. agar bisa membuka diri. Ada lagi? Saya terakhir. Bapak. Oh, dari Ali ya? Iya. Oke, silakan. Pendapat saya setuju dengan pendapat Hafiz. Mungkin pemikiran Fatimah terhadap orang itu belum bisa menggantikan sosok sahabatnya. Mungkin itu bisa dihilangkan dari pikirannya dan mencoba untuk membuka diri dan mencoba untuk berkomunikasi dan berkenalan dengan orang baru dan teman-teman yang ada di sekolah. Baik, Begitu ya sarannya ya. iya, Harus membuka diri. iya, Bagaimana Fatimah? iya. Sarannya dari Ali. Baik, terima kasih. Tapi berdasarkan dari usulan dari teman-temannya, masukan itu, apakah kira-kira Mbak Fatimah itu terinspirasi gitu, ya terinspirasi untuk merubah pemikiran yang seperti itu? Padahal kita tahu kan tadi menyebutkan bahwa Fatimah itu susah untuk move on ya, Iya. pemikirannya itu dianggap selalu benar gitu, yang lain itu keliru, Baik. ya kan? Iya. Bagaimana? Ya. Silakan sebelum dijawab, Fatimah tulis dulu. Kira-kira apa saja langkah-langkah apa saja untuk merubah diri dari berperilaku yang seperti tadi, seperti awal itu ya, kemudian ubah ke perilaku baru, gitu ya. Iya. Sudah selesai? Iya. Silakan dibacakan dulu. Apa langkah-langkah ke depannya Fatimah? Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ada di sini, yang sudah memberikan saran dan pernyataan, pengalaman. Dari teman-teman yang ada di sini, saya sedikit termotivasi dan ingin merubah diri menjadi lebih baik. Seperti menerima teman baru dan tidak menyendiri lagi, dan ingin menghilangkan pikiran-pikiran bahwa saya selama ini seperti terpuruk dan suka menyendiri, tidak ingin berinteraksi dengan orang luar. Iya, iya. Sekarang ya, bagaimana perasaan Fatimah? Apakah sudah mulai lega atau tambah bagaimana? Silakan. Ya, perasaan saya dulu saya itu tidak ingin menceritakannya. Saya pikir semua orang tidak pernah mengalami hal seperti saya. Cuman setelah saya bercerita di sini, ternyata teman-teman yang lain mungkin sudah mengalami hal seperti saya dan memberikan saran, dan sehingga saya merasa, oh ternyata orang juga mengalami hal seperti saya ya gitu. Dan saya merasa sedikit lega, dan saya merasa dulu saya merasa saya yang orang yang paling terpuruk, tapi setelah saya mendengar ternyata ada orang yang bisa keluar dari fase itu. Jadi saya merasa lega dan sedikit termotivasi dan ingin menjadi lebih baik. Oke, terima kasih untuk Fatimah ya. Saya apresiasi pemikiran Fatimah. Ya, kita sama-sama harus bersyukur karena Fatimah sudah bisa membuka diri, membuka pikirannya ya. Mudah-mudahan nanti temannya banyak kan. Amin. Oke. Sekarang saya akan meminta kepada kalian untuk mengisi angket kepercayaan diri ya. Ya, bawa pen kan? Bawa. Oke. Silakan dikerjakan. Di sini nama. Di tanda tangan ini sudah? Sudah semua ya? Bentar, Bapak.
Oke, kalau sudah selesai saya minta kepada anggota, kepada kalian untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan konseling ini. Silakan. Siapa dulu? Silakan diberikan kesimpulan. Saya berkesimpulan bahwa layanan bimbingan konseling ini dapat membantu saya mengurangi beban atau masalah saya yang saat ini saya alami. Dan menurut saya layanan ini sangat cocok untuk orang seperti saya yang bermasalah, yang memiliki masalah yang mengganggu pikirannya sehingga tidak bersekolah, bukan tidak bersekolah, maksudnya seperti malas-malasan dan mengurangi prestasi dan seperti yang lainnya juga. Menurut saya sangat cocok dan sangat berpengaruh. Saya setuju dengan pemikiran Mbak Fatimah. Setidaknya dengan adanya layanan konseling ini, kita yang berawalnya berpikiran negatif menjadi berpikiran positif, dan kita bisa mencari jalan keluar. Masih ada waktu. Yang dapat saya simpulkan dalam layanan bimbingan konseling ini, menurut saya masalah yang saya alami hanya saya yang mengalaminya, tapi seluruh teman-teman di sini juga mengalami masalah yang berbeda-beda, dan saya juga mendapatkan pesan dan mendapatkan motivasi bahwa tidak selalu saya yang hanya mendapatkan masalah, tapi semua mendapatkan masalah. Jadi kita harus bersyukur, dan mungkin masalah saya sudah lebih lega. Dan Sudah, saya akan menarik satu kesimpulan dari proses layanan ini, bahwa setiap individu itu pasti punya masalah kan ya. Ya. Semuanya pasti punya masalah. Namun kita harus percaya bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, ya. Asal kita punya kemauan, keinginan untuk mau merubah Diri. merubah diri. Yakin gitu dah kuncinya. Iya. Ya, yakin bahwa untuk merubah perilaku kita harus yakin bahwa ada perilaku atau cara berpikir yang lebih rasional, ya. baik, Ya, jadi kita harus mencerna kembali, berpikir kembali, apakah pemikiran saya itu benar? Tanya pada diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak bisa menjawabnya, cari bantuan kepada teman atau guru BK yang ada di sekolah. Gitu ya. Mudah-mudahan dari pertemuan kita kali ini kita semua bisa mengambil hikmah dari permasalahan dari kelompok ini ya. Iya. Karena permasalahannya memang beda-beda. Jadi untuk Iya. pertemuan kedepannya nanti kita mau kumpul lagi enggak? Mau kumpul lagi? Insyaallah. Ya, karena masih ada teman kita yang belum diselesaikan, ya, tapi sudah mewakili. Terima kasih kepada semua anggota kelompok di sini. Ya, kita akhiri. Baik, sebelum mengakhiri layanan bimbingan konseling ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anak-anak semua, ya, anggota kelompok ini. Kita akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Kasih ya Pak. Makasih Pak.